Selamat datang di Miko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para kata update terkini dan terjujur. Dan bukan review. Ya, bukan review ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena menarik ya untuk tahun ini. Apakah kita bisa merekomendasi indie ekonomi nih? Harus tetap bisa. Harus tetap bisa ya. Iya. Karena sulit sekali. Karena kan video ini terbuat karena gue melihat banyak HP bertebaran tuh dengan 4 juta sekian. Betul. Gitu, 5 juta itu speknya batu bata nih. Semakin parah ya guys. Iya, semakin parah ya. Kita lihat tadi ada yang Helio. Udahlah, gue sebut lah ya. Unisoc naik daun sekarang. Iya, Unisoc sekarang semua Unisoc, Pak. Iya, jadi kayak premium gitu. Iya gitu, kayak wah. Tapi belum ada ya HP-HP yang pakai Unisoc yang kenceng ya. Yang T820 ya, gue lupa dah. Yang dipakai si Nubia ya. Dengan desain ROG-nya itu ya, enggak banget sih. Tapi ya udahlah ya. Pertama kita disclaimer dulu untuk rekomendasi kali ini tidak ada setir-setir, drive juga karena memang ini pendapat kita aja gitu. Ya. Dan kalau misalnya HP kalian yang kalian pikir bagus gak masuk ya jangan salahin kita gitu. Betul, ini pasti salahin kalian sendiri. Pasti salah pilihannya gitu kan. Gak bercanda. Lu yang dibayar brand untuk beli itu barang. Ada orang beli A6. Iya. Banyak tapi katanya. Banyak ya. Aneh ya, tapi ya udahlah kira-kira. Apakah akan masuk HP Samsung A57? Apakah akan masuk Realme C100? Wah. List harga. Kita mulai dulu dari yang paling murah ya. Juta dulu. Juta ini sebenarnya juga tricky ya. Gila, Cok. Lu ingat gak sih dulu 2023 itu 1 juta tuh enak-enak ya iya, pilihannya. dihiasi Itel, Cok. Iya. Itel 555 5G inget gak lu? Kenceng kan. Wah, kenceng terus. Apalagi ya Itel S juga masih kayak S23 Ultra iya, kan. Dulu sempat 2 juga juta digegerin kita pakai G99 tuh Itel RS4. Oh iya, RS4 juga. G99 gila sekarang pokoknya. Ya gitu lah, sekarang untuk sejutaan tuh kita juga banyak kompromi lah ya. Kayak misalnya nih Redmi A7 atau Poco C81 Pro ini sebenarnya sama-sama aja ya. Xiaomi Ya juga mirip-mirip HyperOS aja juga. lah, bener ganti nama. Pakai Unisoci T7250 luar biasa. Unisoci lagi naik daun ya. Ya. Bagus sekali. Dan dia kebetulan untuk si Poco itu pakai UFS gitu. Poco UFS. Iya pakai UFS. Cuman ya gitu nggak ada NFC-nya di. Ya itu agak disayangkan, tapi lagi-lagi kan lu harus milih ya. Lu mau layar gede, baterai gede, atau ya ada NFC-nya Iya, gitu kan. gitu. Ya harga segini loh. Iya, kalau misalnya harga yang mirip 1,7 tuh ada di Itel City 200. Dia T7250 juga, tapi dia masih eMMC gitu. Masih eMMC. Betul. Dan Ya, gue saranin adalah. sih untuk beli HP-HP ini sih kayaknya di flash sale aja sih sebenarnya. Ya nunggu di flash sale, tapi ya lagi-lagi Itel City ini sebenarnya ya menariknya di NFC-nya sih. sebenarnya. Akhirnya ada NFC Iya, sebenarnya. kemarin emang nggak ada ya? Iya, namanya City tapi nggak ada fitur NFC, nggak Padahal nyambung. udah City ya? Iya. Jadi mah kalau nggak ada NFC ya City penyanyi jadinya kan? Lalu saya ingin mengambil kalimat saya lagi yang bilang HP Samsung A07 itu 464 Duraka kayaknya nggak buruk-buruk juga ya. Iya, sekarang malah bukan makin paling worth it Paling sih. worth it. Anjing emang. Ini gak apa Samsung yang mainin sama RAM ya? Anjing. Iya. Samsung A07 sebenarnya untuk 464-nya nih di 1 jutaan juga. Sebenarnya dia tuh kalau mau nambah-nambahin dikit tuh di 128 ada 2 Bisa, juta kecil bisa. gitu. Tapi sama juga nggak ada NFC. Cuman ini adalah handphone yang paling kencang saat ini gitu. Ya udah paling jelas dia G99 kan sih? Iya, Iya, G99. WFS juga Iya, sama. ada NFC juga gak sih dia? Oh, Kayaknya NFC nggak ada. Nggak ada Dia deh. nggak ada NFC gitu. Jadi milih nih. Kayaknya emang untuk 1 jutaan tuh kalau lu mau kenceng tuh nggak bisa NFC juga sih gitu. Ya betul sih, ini menurut gue udah paling worth it. Tapi emang iya sih, maksudnya sejuta saya dibalik lagi 4 giga sih anjrit lah. Gila ya dulu. Parah Pak, dulu 8 giga 8 giga eMMC kan. Tapi Iya, nggak apa-apa kan? gila, Ini Pak. phone. Ini handphone sekarang kacau ya. Udah, tapi sama dan kesamaannya mau tau nggak di HP 3 HP ini mau tau nggak apa di dagunya tebel semua di. Kan sejuta. Ya, kayaknya Itel dulu pernah yang ini deh, yang S itu dulu sejuta juga. Nggak simetris tapi tipis. Tipis gitu ya. Jadi ini udah gede-gedean ya udah lah ya. Lanjut kita ke mana? Motorola. Ini yang terakhir nih Motorola karena pakai Helio G100 ya, baterai 7000.
Iya G91, sorry G91. Powernya tuh sebenarnya mirip sama T725, tapi ini jadi worth it karena ada G91 yang harganya 4 juta kan. Betul. Gitu, karena pembanding aja sebenarnya gitu. Dan ini cocok, dan gue tuh sebenarnya cenderung merekomendasikan HP ini sih karena dia tuh punya Smart Connect gitu Iya, Smart Connect, bener. Karena gue lihat tuh HP sejutaan itu biasa dipakai buat kerja. HP gitu sejutaan buat kerja, buat pakai apa namanya? Jalan gitu. Ya kan? Terus pokoknya banting-bantingan lah. Iya. Jadi kayak badak-badakan lah, dan ini punya NFC juga gitu. Udah jadi punya Smart Connect dan punya NFC. Menurut gua ini dua hal yang benar-benar menunjang pekerjaan kantor gitu. Esensial lah kalau di harga murah Iya. gitu. Masa belum ada Masa gitu belum kan. ada ya kan? 2 juta apakah ada HP bagus? 2 juta sebenarnya ya masih Samsung tadi ya 07 128 tapi Iya, ini worth it sih. worth it sih ya. Lalu ada Tecno Spark 40 Pro. Di sini dia masih di 2,7 gue lihat. Ya dia itu bisa wireless charging, juga NFC-nya juga support, AI-nya juga support, OS-nya juga asik. Dia bukan yang terbaru banget kayak yang punya Camon 50, cuman masih bagus kan tahun lalu kan. Kameranya masih bagus. Betul kan. gitu. Dan kita udah bikin perbandingannya kameranya masih bukan kamu nih Spark. Bukan Spark. Dia ininya. Dan ini perbandingannya kita udah bikin ya sama Hot 60 Pro Plus. Dan kalau lu lihat Hot 60 Pro Plus itu kayaknya udah masuk ke ranah 3 juta nih karena sekarang. Karena udah naik aja sih. Tapi gue juga bingung sih kenapa Tecno Spark itu nggak naik sementara Hot itu naik gitu. Berarti dia barang lama. Berarti dia kurang laku. Wow. Gitu ya. Oh iya nih tinggal inky break bentar lagi mau habis nih. Jangan Habis ya. lupa lu Tuh, beli sih. Bagus banget tuh. Ini bagus 2 jutaan banget. worth Bagus it banget. nih. Gitu ya. Lalu di Redmi 15 5G ini yang gue bilang menjadi Redmi number paling worth it. Jadi Iya, bener bener. 685 layarnya gede, 69 inch juga banting-bantingan bisa. SoC-nya nggak butut ya menurut gua di 685 gitu. Dan jadi menurut gua Redmi 15 5G ini kalau misalnya lu butuh yang layar gede gitu 6,9 terus tapi nggak busuk banget kayak GG dan T gitu ya. Masih 6 nanometer lah. Masih Ini bisa, oke, walaupun gitu. desainnya sebenarnya kayak Vivo ya. Bener, sangat mirip Vivo. Vivo banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga sih. Sama juga HP Cina kan pasti saudara-saudara mirip gitu. Iya. Kita lanjut ke 3 sampai 4 jutaan. 3 sampai 4 juta nih. Ada Redmi Note 15 5G. Damn, ini 6 Gen 4 paling terjangkau, paling murah saat ini nih. Gila, 6 Gen gila. 4 6 aja. Gen 4, Cok, gitu. Ini 6 Gen 4, 6S Gen 4 sih gue lupa deh. 6 Gen 4. 6 Gen 4 bener kan? 6 Gen 4. Cuman sayangnya untuk main game nih yang ekspektasi bisa 90 Hz Enggak. itu kemarin kelok ya, Bill ya. Ini 6 Gen 3 deh, sorry. 6 Gen 3 ini. 6 Gen 3, 6 Gen 3 sorry ya, 6 Gen 3 nih. 6 Gen 3 tuh kencang, cuma sayangnya untuk Redmi Note ini kayaknya ditahan ya. Iya sih, kayak memang nggak boleh lebih kenceng dari yang atasnya. Soalnya kalau bagus banget Redmi Note yang atasnya nggak laku dong. Makanya dikasih 6 GB juga. Iya. Biar lu ngerasain lag-lag dikit, padahal nggak juga. Enggak juga gitu. Dan dia punya ultrawide juga. Kita udah tes juga. Hasilnya tuh sebenarnya bukan yang wah banget kayak Tecno dulu gitu. Iya. Cuman bisa lah, kepake lah. Masih kepake, gitu, benar-benar. ya. Baterainya Lalu lumayan. juga masih bertahan nih Poco M7 Pro. Kalau lu nanya kenapa nggak Poco M6 Pro bang? Udah nggak ada di pasar. Kalau ada pun kayak HP-HP second gitu. Paling di Facebook ada. Iya, agak bisa. Ini juga salah satu yang kencang, cuma GPU-nya masih BXM ya. Jadi jangan harap bisa main Genshin yang Iya, dia ini kalau yang Redmi Note yang baru tuh mirip sama mana? Redmi Note yang Pro 5G ya? siapa? M7 Pro. Redmi Note. Waduh, yang Pro 5G, 5G, yang Pro Pro 5G, 5G ya, iya nih. Apa yang 5G gitu? Mirip nih harus. 7025. Iya. Kenceng tapi GPU-nya aja. GPU-nya gitu. aja kurang gitu ya, masih BMX ya. Kita udah bikin juga perbandingan M7 sama M6 Pro, cuman ya kayaknya M6 Pro udah nggak ada sih di pasar. Udah susah, terlalu lama. Udah terlalu lama juga. Lalu ada M8 belum ada ya? Apa? M8 belum ada. Belum ada. Lama M8. banget deh. M8 terakhir tuh M7 masih kan. Masih M7, M8 kapan ya? Dia akan lompat juga nggak kayak Xiaomi ya? Bener lagi. Bener ya, kan Xiaomi kan lompat tuh 15 gak ada kan? Heeh. 16 gak ada. Langsung. 17 kan, dia lompat gak ya? Gak tau lah ya. Oke, lalu juga masuk nih HP cari aman ya. Di judul video kita yang penting Samsung kalau nggak salah. Yes. A17, Samsung A17 4G G99, punya circuit touch juga dan pastinya One UI. Jadi kalau misalnya lu nih entry level masuk Samsung lah menurut gue. Jadi kayak misalnya kepo nih sama HP Samsung atau lu denger HP Samsung yang paling kayaknya gue aman pakai Samsung, nggak ada bug macam-macam gitu. Udah pakai Samsung lagi aja. Samsung aja udah. Samsung aja udah. lagi. Kalau lu adalah orang mau beli HP cuma nanya
Ada iklannya nggak bang? Samsung aja. Samsung aja. Samsung aja udah. Samsung. Ya. Samsung Samsung aja udah ya. Gatsby Band tuh nggak pelan-pelan banget kok. Kencang itu ya. Masih bagus. Masih bagus. Lalu di Infinix GT30 nggak pakai Pro. Nah ini juga sebenarnya kesalahannya si Infinix nih. Kenapa? Gak ngeramein HP ini. GT30 ya? Iya. Kemarin ya. Padahal Tiba-tiba ada, Iya, bagus. padahal menurut gue salah satu yang oke karena walaupun dia bukan pakai 8.000 Dimensity cuma 7.000 tapi ada treasure dan bagus gitu. Itu dia. Harganya lebih murah kan? Lebih murah iya. 3,7 doang. Iya, ini murah banget sih ini atas nama experience menurut gua lu bisa cek Infinix GT30 dan kalau ngomongin SoC itu dia mirip kayak dulu ada yang kayak Realme gitu kencang lah gitu. Smooth juga gitu. 7.000 series tuh jangan lu bilang pelan ya. Itu kencang juga gitu. 2000 motors kencang. Iya, lalu ada Motorola G57. Ini gue masukin G57 karena dia udah pakai 6S Gen 4, baterai juga gede dan kameranya kebetulan pakai LYT 600. Jadi Ya. gak inilah. Dan ini adalah di tengah-tengah antara Samsung dan HP Cina sebenarnya. Ini HP casual lah. Iya, ini sebenarnya. casual banget dan Baterai gede banget. Iya. Kameranya udah Lithium 600. Iya, ini casual tuh karena ini juga dia tuh nggak bagus banget software kayak Samsung. Oh iya. Tapi nggak busuk nggak yang kayak Ngebingungin iya, nggak makanya. bingungin kayak Cina. Ah. Cina yang HP Cina Zaman dulu. Zaman dulu kan. Sekarang Nah, udah pada beres. Sekarang udah beres banget nih, clean juga gitu. Jadi kayak beli pixel murah lah. Tapi lucu juga nih Motorola tulisnya Antutu 625K. Bodoh aja. ya, bodoh Kayak, sekali ya. kayak buat apa? Iya bodoh banget, gue juga bingung sih. Ya tapi ini masih HP cari aman lah menurut gua. Dia juga punya Smart Connect juga sama kayak ini, baterai gede dan dia juga Gorilla Glass buat banting-bantingan gitu di. Tuh. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari V50 ya. V50 ini karena harganya udah baru nih, turun nih. Jadi harganya turun 5 juta nih. Dan ini auto rise gitu. Dan gue gak tahu Resmi alasannya ya? apa ya. Bener-bener diturunin jadi 5 juta. Karena menurut gue ini jadi salah satu blessing di apa maksudnya berkat ya. Maksudnya karena di tengah-tengah yang lagi naik semua kayaknya ini V50 jadi pilihan yang oke banget gitu. Dia salah satu yang paling kencang SoC yang sangat kita suka juga itu 7 Gen 3. Ini Betul. emang suka di recycle, coba kenceng tapi adem gitu ya. Ya, itu ya 7 Gen 3 bagus. V50 lagi Di kan. 50 iya. Udah stereo kan? Betul, udah Iya. stereo ini, udah stereo. Dan ini udah Zeiss juga, kamera ada ultra wide cuma nggak ada tele. Ya, Gitu. ya udahlah. Ya udahlah. Dan itu oke juga kok, bisa cek juga review kita nanti. Lalu ada juga di Samsung A56. Ini jadi salah satu inceran masyarakat nih. Betul. Karena ngelihat Samsung A57 harganya nih. Sekarang jadi 6,2 juta, 6,1 jutaan Iya, lah ya. kemarin kan A57 Gila, 9 A57 juta. mahal banget ya. 9 juta, walaupun ada yang nemu ya kayak beberapa teman kita kan nemu harga 6 juta katanya ya. Betul, jadi kayak mungkin, tapi ini kok apa namanya, masalahnya ini mirip kayak Ultra. Kenapa tuh? Biasanya kan pas setiap handphone yang jual awal itu ada double storage, biasanya di toko itu jadi lebih murah. Oh. Gitu sering banget tuh. S25 gitu sering. Oh gitu ya. Iya, kalau lu nggak perlu di double storage atau mau yang 256 dapat harga murah banget di store. Oh gitu ya. Biasanya. Menarik ya. Tapi ya gitu ya menurut gue sih tetap A56 sebenarnya A55 sih masih oke sih. Cuman ya A56 sekarang udah lebih banyak karena A55 juga udah mulai jarang gue lihat yang jual Yeah. barunya. Software-nya udah pasti paling beres, kameranya bukan yang the best tapi ya so-soan. Iya, jadi 6,1 ya lu bandingin sama A57 yang lebih tipis, lebih ringan sebenarnya Betul. masih bisa dikonsider. Betul. Dan ini kalau lo mau jorok-jorokan ya lebih murah dari beberapa HP yang China gitu. Oh iya benar. Itu tuh aneh sebenarnya sih ya. Bahkan harganya mepet-mepet Oppo ya. Aneh itu Oppo. Oke. Lalu ada juga yang kita sangat rekomendasikan nih, highly rekomendasi itu Tecno Camon ya. Tecno Camon. Tecno Camon 50 Pro ini kita rekomendasikan sekali karena memang setahun ini masih Tecno Camon nyata anomalinya cuy. Benar. Kamera masih bagus. Bagus banget anjir. Udah diupdate makin beres. Iya. Ada sebenarnya software baru ya, kita nggak bisa Iya. share dulu nih. Iya itu. Ada tuh. Sun ya. Sun gitu ya maksud gua. Ini salah satu develop yang oke dari Transsion sebenarnya Iya. gitu. Yang paling gila tuh Tecno sih sekarang. Iya, ya. tapi sayangnya memang gue juga menyayangkan sih. Bukannya gue nggak benci sama curve, cuman kenapa 50-nya itu yang flat, yang 50 Pro-nya ini malah yang curve gitu. Curve itu kan lebih premium sebenarnya. Sebenarnya kan, tapi Pada dasarnya. tapi sekarang kan lebih murah. Iya. Ya itu dia. Yang fleksibel semenjak udah. Itel S23 sebenarnya, lu inget gak sih? S23 tuh yang curve kan anjing 2 juta segini gini nih. Kita ratain lagi. Ya gitu ya. Cuman ya ini salah satu yang menurut gue kameranya one of the best kamera, bahkan sempat dibandingin sama Alvin. Yes. Pakai S26. Iya S26 Ultra. iPhone juga kan.
iPhone juga kita udah bandingin bukan lebih oke sih, lebih ke bisa ngelawan yang dimana aneh gitu. Head to head sama HP iPhone gitu. Iya, speknya. Ngomongin speknya juga sama, 1,5 inch kalau nggak salah. Iya. Sama kayak iPhone S26, iPhone 17 dan S26 gitu. Oke lah, gitu ya. Lalu kita ke Poco X7 Pro. Ini X7 Pro surprise ini masih banyak yang jual ternyata. Betul. Dan dia ini jadi paling kenceng sekarang karena dia jadi 8400 Ultra yang harganya paling masuk akal gitu. Desainnya juga bagus, simple, two tone, dan kita juga, dan kalau lu nanya matot gak bang, itu mah Enggak udah lah. X3 lah ya, udah move on Udah lah. zaman dulu lah. Udah zaman dulu. Oke, lanjut kita ke yang terakhir, semi terakhir ya. Ini harga 6 6 sampai sampai 8. 8 juta. Ini kalau gua mau kasih ini sih, apa kayak segmen gitu. Ini yang gaming minded nih masih iQOO Neo 10 dan Poco F7 gitu. Kita iQOO Neo 10 sih sayangnya belum dapat lagi sini. Terus gua mau minjem lagi tuh. Itu gimana kabarnya ya sekarang ya? Dan seinget gua iQOO Neo 10 tuh udah origin OS. Udah. Udah origin kan dia update kan? lagi dia. Udah update kan? Dan dia lawannya Poco F7 gitu. Ya kalau di kita sih Harga masih aman ya? masih sama. Harga masih sama. Kalau Poco Poco F7 juga masih sama harganya. Karena ini sebenarnya HP basic lu tuh HP lama gitu, yang belum kejual masih ada aja gitu ya. Ngomong juga sekalian karena lu sebut F7 Ultra juga udah turun harganya di. Iya. Jadi 7 juta, jadi 9 juta. Kalau nggak salah. Jadi 9 juta benar. iya, jadi 8 Elite termurah saat ini, cu. Bahkan dan kalau nih buat teman-teman yang nanya apakah kameranya oke? Kameranya oke karena hampir mendekati Xiaomi 15. Cuman gak ada Leica aja. Gak ada Leica dan Iya. ultra wide-nya masih bisa di Full HD doang untuk perekaman video. Dia tuh jeleknya karena desainnya aja. Iya. Ini tuh pure F7 Ultra, salahnya beneran desain. desain. Sumpah nggak mencerminkan HP 10 juta. Gak ada lagi sih, itu kacau banget sih. Oh iya, dan sampai sini gue lupa disclaimer ya. Apa? Jangan nanya ya Poco X8 Pro kemana ya. Gak ada. Gak akan nanya bang, X8 Pro gak rekomen, cuman ada nggak gitu ya. Cari Facebook udah. Iya, cari Facebook lah tuh, nikmati harga-harga 8 juta itu ya. Iya. Iya nggak ada ya. Nah tapi ngomongin balik F7 Ultra, F7 Ultra sebenarnya jadi 8 Elite plus punya dual chip yang paling murah saat ini gitu. Betul. Jadi kayak oke aja untuk dibeli menurut gue ya, tapi memang desainnya nggak fleksibel. Kurang banget. Kurang banget ya, apalagi yang itu. Lalu yang di 6 sampai 8 jutaan sebenarnya ada 15T. 15T nggak kita sebut karena kayaknya bentar lagi nggak sih 15T? Iya, di global udah berisik soalnya. Udah berisik kan? Berita globalnya. Iya, TKDN kan kayaknya kalau 15T kalau misalnya beneran deket kayaknya nanti dulu Tunggu lah ya. aja nggak sih? Nunggu aja nggak sih? Tunggu aja. Mungkin bisa mau beli ya silakan. Ya kalau dia boleh. Tapi lawan lainnya adalah ada dua nih, Reno masih sama, Reno 14 5G. Ah, ini dia 8350 ini salah satu best device Oppo yang pernah dibuat sama Oppo. Iya, Karena Reno loh. dari desain tuh bagus banget. Bagus 14 tuh. banget itu yang Desain sama utilize dari kamera OS oke banget. Dan paling mirip kalau Reno tuh ngomongin Reno tuh mirip sama flagship ya, very Fan X ya gitu. Nah ini yang paling mirip ya, emang dari bentuknya sama experience ini Enak mirip banget nih banget. Reno 14 dibandingin 15 gue kurang suka desainnya. Ya, ada iya tulisan sih. Renonya Tuh kayak agak sedikit mengganggu. Iya. Nah, Lalu ini hijau bagus. ada V60. Bukan V70 ya. Sebenarnya bukan V70 jelek, enggak. Tapi V70 kayak 9 juta masih belum belum kesana lah menurut gua, belum 9 juta lah gitu ya. Bukan jelek, bagus banget menurut gua. Bagus, cuman harganya. Harganya masih kita pikirin gitu untuk masuk rekomendasi kita. Jadi V60 ini adalah desain terakhir Vivo yang masih otentik. Ya, Vivo style. gitu Iya, ya. Vivo style. Gua masih pro dengan desain V60 di V70 desainnya Kayak Reno aja. iya kayak Reno, walaupun kabarnya dari teman belakang ya, Nah. V70 tuh laku banget ini tadi. Ternyata kecuali yang FE ya. Ya bagus Kalau lah. FE berat lah. Berarti mereka punya pikiran yang bagus, rezeki yang bagus. Bagus, tapi jangan-jangan kita yang salah di. Kenapa lebih laku saat kotak gitu? Enggak juga lah maksudnya. Enggak lah ya. Desain itu sebenarnya gua nggak tahu ya. Jelek-jeleknya desain, bukan jelek sih. Seanehnya desain, kalau handphone bagus dibeli. Oh, kalau handphone bagus, Iya. kalau worth it, Kalau ya worth it kan? gitu. Datang dengan origin lagi ya. Iya. Dan tapi bener untuk ngomong origin, V60 juga udah origin ya. Dan Udah dia origin. perekamannya terakhir tuh 4K udah bisa dari kali 1 ke tele. Yes, gitu. udah di-update Udah OS-nya. di-update OS-nya ya.
Ya ini pilihannya agak sulit sih, cuman kalau gua tetap condong ke Reno 14 5G sih atas nama ColorOS sih gua Ya, suka banget. Reno series kalau Iya. OS tuh udah bagus-bagus. Lalu sisanya apa ya? Nggak ada sih sebenarnya, udah nggak ada lagi. Ya sisanya flagship yang mana worth it semua sih. Semua. Jangan salah, sekarang flagship turun naik semua harga sejuta. Ya itu dia, ya udah itu tetap worth it. Tetap worth it lah ya. Tetap worth it. Kayak misalnya kalau ada yang nanya, mending mending Fan X9 atau X300 atau Xiaomi 17. Itu sebenarnya ketiga HP itu yang udah pas di kelasnya. Betul. Menurut gua. Xiaomi 17 dengan lensa Leica-nya, ya kan? Lu bisa dapat experience foto yang lebih oke gitu. Maksudnya kalau lu anaknya nyeni banget, lu akan suka dengan Xiaomi 17, gue bisa jamin. Yes, kalau lu suka kamera yang lebih ngutamain karakter ya. Betul, bukan betul. kualitas. Bukan detail, bukan natural. Iya. Semua Bukan- detail lah menurut gue sih. Bukan maksud gua, iya benar-benar. Kayak bukan Semua natural lah gitu iya, ya. looks natural banget. Looks natural tuh Xiaomi 17 tuh kalau ngomongin apa karakter warna itu paling beda sih. Enak banget. Otentiknya Lalu bagus. X9 dan X300 ini juga hal yang berbeda. X300 itu handlingnya enak karena kecil. Compact. Dan gitu. kameranya bagus juga. Betul. Nah, X9 ini tengah-tengah nih sebenarnya. X9 di tengah-tengah, ya dan juga Oppo yang Betul. UX banget nih anaknya. Betul. S26 kan S26? Oh iya, S26 kita nggak sebut ya. S26 plus 22 juta. Ini lu mau jam 12, Cok. Kita udahan gak sih? Ya, udah iya benar Oh, juga. ya, makasih ya teman-teman ya, walaupun telat tadi. Iya, masih rame nonton. ini anjing. Ya, Makasih banyak gitu ya. jangan lupa beli handphone secepat-cepatnya Iya, sebelum penutup. makin naik lagi. Penutup. Ya. Jangan lupa join member karena panjang tadi bilang. Oh iya, jangan lupa join member. Nggak usah buat apa juga. Udah pada member nih banyak nih. Udah, sampai jumpa guys di minggu depan. Bye-bye. Jangan lupa join member karena seru sekali. Kok birahi sama Satrio anjing?